Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke modul yang baru, modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD. Masih melalui TV Pendidikan Garut, kami akan menemani kalian belajar meskipun masih dari dalam rumah. Pada modul belajar literasi dan numerasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, kalian akan diajar untuk memahami teks bacaan, lebih dipahami literasi keywordnya, dan juga kalian juga akan belajar matematika secara numerasi. Kalian akan simak selama pembelajaran ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Selama 6 hari, kalian akan diberikan pembelajaran yang berkelanjutan. Mulai dari hari pertama sampai ke-6, menggunakan modul literasi dan numerasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul ini akan mengasah keterampilan literasi kalian, supaya kalian lebih mampu memahami bacaan secara menyeluruh. Di kegiatan matematika, kalian akan menggunakan kegiatan numerasi, yang bentuknya juga masih seperti pembelajaran membaca teks sehari-hari, dan pembelajaran soal cerita yang bersifat kontekstual. Kalian akan belajar dengan ibu-ibu guru secara berkelanjutan. Kita simak ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita simak dulu video protokol kesehatan yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Simak dulu ya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Kita awali ya hari ini dengan Bismillahirrohmanirrohim, supaya pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini pembelajaran akan masih bicara tentang kondisi geografis yang mempengaruhi makanan tradisional di setiap masyarakat. Yang kedua, kalian juga akan mempelajari bagaimana sebuah pecahan dimanfaatkan dalam sebuah resep makanan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalian memahami bacaan, kemudian menuliskan kembali bacaan itu sesuai pemahaman kalian sebagai masyarakat yang literat. Kita awali ya. Hari ini pertanyaan ibu sederhana. Kalian cari tahu dulu, kalian tinggal di mana? Di daerah pegunungan, dataran rendah, atau pesisir pantai? Lalu kalian cari tahu ke orang tuamu, makanan tradisional apakah yang ada di sekitarmu atau yang biasa ibumu buat? Coba, apakah sama makanan yang dibuat di daerah pesisir pantai dengan pegunungan? Betul, tentu saja berbeda, karena lokasinya pun berbeda. Misalnya, di daerah pesisir pantai, tentunya masyarakat akan mengolah makanan dari yang dihasilkan oleh laut, seperti ikan-ikanan, udang-udangan, dan lain sebagainya, karena mereka bertahan hidup melalui mengolah makanan yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan pegunungan, daerah yang sejuk bahkan ditanami oleh banyak jenis sayuran. Tentu saja, masyarakat di pegunungan akan mengolah sayur mayur itu menjadi makanan tradisional mereka. Kalian cari tahu ya, makanan tradisional apakah saja yang ada di daerahmu, dan apakah mereka mengolah dari tanaman yang ada di sekitarnya? Silakan cari tahu dulu kepada orang tuamu. Anak-anak, inilah sesi pertama kita. Sesi masyarakat literat. Anak-anak literat, salam literasi. Di sini, kalian akan ditampilkan buku cerita. Kita lihat dulu ya, cover dari buku cerita ini. Apa judul dari buku cerita ini? Ya, betul. Koki Petualang dari Desa Orke. Coba kalian simak juga, apa yang ada di cover ini selain judul? Ya, betul. Ada pengarangnya. Pengarangnya adalah Setia Ningsih. Kemudian di bagian belakangnya ada juga yang lainnya seperti penerbit, kemudian ilustratornya, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan dulu cover berikut ini. Selain kalian membaca dari tayangan ini, sebetulnya kalian juga bisa memindai menggunakan handphone kalian. Atau kalian masuk melalui tautan yang ada di depan ini, sehingga kalian bisa membaca buku ini secara keseluruhan. Karena buku ini terdiri dari beberapa cerpen yang sangat menarik untuk kalian. Kalian tinggal pindai,
kalian buka modulnya melalui tautan ini, maka kalian akan membuka semua buku tersebut. Silakan mencobanya. Ayo kita mulai membaca. 3, 2, 1. Sayur asem dari kebun kakek. Shh, jangan berisik dan jangan bergerak. Ada yang datang. Komando bubu si Jepan alias labu siam yang menggantung di kerangka bambu. Tubuhnya gemuk dan matang. Kita lanjut ya. Labu-labu siam lain yang tadi asik bercakap dan mengayun-ngayunkan tubuh gembrotnya seketika terdiam. Mereka mengamati seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Dia memasuki kebun membawa benda berbentuk kotak tipis. Klik! Bunyi aneh diselingi kilatan cahaya yang cepat mengagetkan para labu siam. Dengan benda kotak itu, si anak perempuan membidik mereka berkali-kali. Selfie dulu ah! Anak perempuan itu berlanjut membidik dirinya sendiri, kali ini tanpa kilatan cahaya. Filsa, jangan foto-foto terus. Ayo bantu kakek. Suara kakek sedikit mengagetkan Filsa. Dia agak malu karena ketahuan berfoto-foto di kebun sayur kakek. Liburan kali ini, Filsa dan keluarga singgah di rumah kakek di Selo, Boyolali, salah satu wilayah di lereng Merapi. Di dataran tinggi seperti ini, mayoritas tanah ditanami sayuran. Sayur tumbuh dengan menggembirakan. Mereka siap memasok kehidupan. Selain mengelola perkebunan sayur yang luas, kakek memiliki kebun sayur pribadi di sekitar rumah. Ada labu siam, lobak, wortel, kubis, sawi, keningkir, tomat, dan daun adas. Kakek mau ngapain? Tanya Filsa menghampiri kakek. Kakek mau mengiringkan biji-biji sawi sebelum ditabur di persemaian. Filsa pun mengikuti kakek. Ayo anak-anak kita lanjutkan membacanya. Filsa tidak protes, bosan juga selfie terus sejak tadi. Meski Filsa tidak suka sayur, tidak ada salahnya membantu kakek. Begitu kakek dan Filsa menuju sisi kebun yang lain, para labu siam mulai saling berbisik. Itu tadi Filsa, cucu kakek Atmo yang tidak suka sayur. Kata Kuki si kubis yang tumbuh tidak jauh dari areal para labu siam. Kuki menjawab rasa penasaran para labu siam. Aku kaget sekali, kakek Atmo kan jarang memotret kita. Tapi cucunya itu hobi banget foto-foto. Curhat Bubu. Dari mana kamu tahu kalau Filsa tidak suka sayur? Nah, anak-anak, pada lembar-lembar cerita berikutnya masih ada lembar cerita yang lebih seru. Coba kalian baca dan gunakan intonasi yang tepat. Coba kalian baca bersama-sama ya. Kita lanjut lagi ya membacanya. Ayo kalian baca kembali dengan intonasi yang tepat. Semangat! Baca lagi di halaman terakhir. Dan jangan lupa pahami lagi isi bacaannya. Anak-anak, bagaimana? Seru bukan ceritanya? Apa yang kalian pahami dari cerita itu? Coba ibu mau tanya, tadi ada siapa saja yang ada di dalam cerita itu? Ya, betul. Ada kakek, ada Filsa, dan ada banyak tanaman. Ada si Kukis, dan ada juga tanaman-tanaman lainnya. Coba juga kalian simak pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini akan membantu kalian apakah kalian sudah paham atau belum bacaan yang kalian baca. Coba ya, yang pertama. Siapa tokoh anak yang ada dalam cerita itu? Siapa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah Filsa. Yang kedua, bagaimana sifat tokoh anak tersebut? Coba ingat-ingat kembali, bagaimana sifatnya? Betul, dia suka selfie. Oh ya, selfie itu bukan kata baku ya, itu adalah kata dari bahasa Inggris. Untuk kata baku selfie adalah swafoto. Oke, sifat apa lagi? Betul sekali, Filsa tidak suka sayuran. Kalian suka sayuran atau tidak? Nah, kita lanjut ke nomor 3. Perubahan apa yang terjadi pada tokoh anak itu? Kalian ingat-ingat di sesi-sesi terakhir bacaan. Apa yang terjadi? Berubahkah Filsa? Betul sekali. Pada akhirnya Filsa berubah dari tidak suka sayur menjadi suka sayuran. Mengapa? Ya, betul. Karena ternyata Filsa ikut berproses dalam mengolah makanan. Dari mengolah sayuran menjadi sayur asem yang sangat nikmat. Kita lanjut ya. Setelah membaca, setelah tanya jawab, giliran menulis. Kalian coba tulis cerita yang tadi kamu baca dengan bahasamu sendiri. Apa saja yang harus kalian tulis? Kalian boleh tulis 1, apa yang ada di awal cerita. Kemudian, apa yang ada di tengah cerita.
Dan yang ketiga, jangan lupa akhir ceritanya seperti apa. Sekali lagi, gunakan bahasamu sendiri sehingga lebih menyenangkan. Oke, silakan mengerjakan. Kita sudah mendapatkan kata-kata baru hari ini. Ada 3 kata baru ya hari ini. Ada pangan, ada sajian, dan ada khas. Pangan adalah makanan. Makanan yang sudah diolah ataupun belum, kita akan menyebutnya makanan. Lalu yang kedua adalah sajian. Sajian itu adalah hidangan atau makanan yang sudah dimasak, artinya sudah siap dimakan. Yang ketiga adalah khas. Khas artinya ciri atau yang tidak dimiliki daerah lain. Misalnya, dodol adalah ciri khas dari Kabupaten Garut, karena di tempat lain dodol rasanya berbeda dengan rasa yang dibuat oleh Kabupaten Garut. Inilah kata-kata baru yang harus kalian ingat. Coba kalian buat dalam bentuk kalimat yang kalian buat sendiri. Coba ya. Anak-anak, inilah sesuatu yang baru dari modul ini. Kita sudah memasuki kegiatan numerasi. Sebetulnya ini adalah pengemasan matematika, tapi kalian akan belajarnya melalui bacaan. Coba kalian baca dulu ya, bacaan berikut ini. Yuk, judulnya apa? Ayo membuat bolu kemojo. Kalian baca dulu ya, baca dan pahami cerita ini. Oke, anak-anak sudah dibaca? Sudah dipahami? Coba Ibu mau tanya dulu pemahaman kalian. Apa yang kalian sudah baca ini? Apa yang ada di dalam bacaan ini? Tentang apa? Betul, ini adalah tentang bolu kemojo. Dari mana bolu kemojo? Betul, di cerita ini dijelaskan bolu kemojo berasal dari daerah Riau. Sebagai tambahan pengetahuan kalian, bolu kemojo itu asal-usulnya dari bunga kemboja. Jadi, kata kemojo itu berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Di beberapa daerah di sekitar Sumatera, seperti Palembang atau lainnya, bolu kemojo juga dikenal dengan kata bolu kojo. Itu pengetahuan tambahan ya untuk kalian. Setelah ini, setelah kalian baca, kita akan masuk ke sesi numerasi matematika yang lebih konkret. Yuk kita coba. Dari bacaan tadi, ternyata kita tahu resep dari bolu kemojo. Rahasia dari zaman dahulu. Kita lihat ya resepnya. Yang pertama adalah ada tepung terigu. Jumlahnya 1/4 kg terigu. Resep yang kedua bahannya adalah gula pasir. Diperlukan 1/5 kg gula pasir. Bahan yang ketiga adalah santan. Jumlahnya 350 gram. Kalian tahu santan olahan dari apa? Ya, betul, dari kelapa. Kalian mudah mendapatkannya ya. Dan yang terakhir adalah pandan. Kita membutuhkan 4 lembar pandan untuk membuat 1 loyang bolu kemojo. Hati-hati diingat, resep ini hanya untuk membuat 1 loyang bolu kemojo. Kita simak selanjutnya ya. Kita lanjut anak-anak. Dari cerita tadi, kita juga tahu ternyata ibu tidak hanya membuat 1 loyang. Masa sih mau mengirim hanya 1 loyang? Malu dong. Ternyata ibu mau membuat 3 loyang. Bagaimana cara menghitung bahan-bahan untuk 1 loyang menjadi 3 loyang? Yuk kita cari tahu. Nih, jangan lupa tulis dulu resep 1 bolu untuk 1 loyang. Kita lihat ya, resep untuk 1 loyang bolu kemojo. Yang pertama adalah ada 1/4 kg tepung terigu. Yang kedua ada 1/5 kg gula pasir. Yang ketiga 350 gram santan dan 4 lembar daun pandan. Ingat lagi, ini hanya untuk 1 loyang. Ibu akan buat 3 loyang. Bagaimana caranya? Nah, 3 loyang dikalikan dengan bahan dasar yang diperlukan untuk 1 loyang. 3 kali 1/4. Di kelas 4, kalian sudah paham sebetulnya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Artinya, 1/4-nya akan diulang 3 kali. 1/4 tambah 1/4 ditambah 1/4. Coba kalian lihat. Ingat, di kelas 4 kalian sudah belajar pecahan berpenyebut sama. Operasi hitung untuk penjumlahan berpenyebut sama, apa yang harus kalian lihat pertama kali? Ya, lihat dulu penyebutnya. Setiap menemukan pecahan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian harus lihat dulu penyebutnya. Apakah dia sudah sama atau berbeda? Pada kasus ini, penyebutnya adalah 4, 4, dan 4. Artinya, penyebutnya sudah sama.
Tidak ada masalah jika penyebutnya sudah sama. Kalian tulis lagi saja di bagian penyebut. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kalian hitung pembilangnya. 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi untuk tepung terigu diperlukan 3/4 kg. Bagaimana? Mudah? Kita coba dengan gula. Sama dengan tepung terigu, karena dibuatnya adalah 3 kali adonan, maka harus dikalikan dengan 1 bahan yang diperlukan untuk 1 loyang. Sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Artinya, 1/5-nya kalian tulis 3 kali. Tanda penjumlahan. Kita lihat penyebutnya sudah sama? Betul, sudah sama. Penyebutnya adalah 5. Tinggal kalian jumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi, gula yang diperlukan adalah 3/5 kg. Begitu pula dengan santan. Kalian perhatikan? Begitu juga dengan daun pandan. Kalian perhatikan juga. Itulah bagaimana caranya kalian mencari tahu dari 1 resep bolu kemojo menjadi 3 loyang bolu kemojo. Kalian pahami kembali, kalian baca kembali, kalian ingat-ingat, jika perlu kalian salin di buku tugasmu. Selain kalian sudah menghitung 3 loyang bolu kemojo dengan bahan dasarnya, sebetulnya kalian juga bisa mengkonversi dari hitungan kilogram menjadi gram. Mengapa? Karena kadang-kadang kita kesulitan ketika menggunakan timbangan untuk kue. Karena di timbangan kue tidak ada tulisan pecahan. 3/4, 1/4 itu tidak ada di timbangan. Tapi menggunakan kilogram dan gram. Untuk mengubah dari kilogram ke gram, caranya mudah. Kalikan 1000. Kita lihat, 3/4 kg tepung terigu, kalian kalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 750 gram. Caranya adalah 3/4 kg tepung terigu, kalian kalikan dengan 1000. Ingat, karena kilogram ke gram dikali 1000. 3/4 kali 1000 hasilnya adalah 750 gram. Nah, kalian bisa lihat di timbangan, ada 3 tulisan 750 gram. Begitu gula dengan gula pasir. 3/5 kg gula pasir, kalian konversikan dengan gram, dengan cara mengalihkan 1000. 3/5 kali 1000 hasilnya adalah 600 gram. Ini akan memudahkan kalian untuk menimbang menggunakan timbangan kue. Yuk kita lakukan selanjutnya. Anak-anak, selain mengkonversi berat dari kilogram ke gram, sebetulnya di kelas 5 juga di modul ini kalian akan mengkonversi dari pecahan ke desimal dan pecahan ke persen. Coba kalian lihat dulu. 1/4 kg terigu. Coba kalian lihat, mana bilangan pecahannya? Ya, betul. Pecahannya adalah 1/4. Oke, bilangan pecahan ini bisa kalian konversikan ke desimal dan persen. Kita coba dulu untuk mengkonversi dari pecahan ke desimal. Caranya mudah sekali, asal kalian sudah paham cara bagi atau menggunakan bagi kurung. Misalnya, pecahan 1/4 akan diubah ke bentuk desimal. Maka caranya adalah 1 dibagi 4. Untuk mengubah pecahan ke desimal, caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Masih ingat menggunakan bagi kurung? Ya, kalau menggunakan bagi kurung, caranya adalah seperti ini. 1 di dalam, 4 di luar. Setelah itu, lakukan pembagiannya. Jika tidak bisa, kita boleh meminjam 0, tapi jangan lupa menyimpan 0 di bagian atasnya. Coba kalian hitung dulu. 1 dibagi 4 berapa? Oke, jawabannya adalah 0,25. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Ternyata 1/4 ketika diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,25. Oke, Ibu kembali ulang, ketika mengubah pecahan menjadi desimal, maka caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Mudah? Kita lanjut ya dengan persen. Untuk mengubah ke persen, kalian tulis dulu bentuk pecahannya. 1/4.
Untuk mengalihkan menjadi persen, kalian kali dengan 100%. Apa yang kalian lihat? Ada pecahan biasa 1/4 dan ada bilangan asli 100%. Bilangan asli harus diubah menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya adalah 1/4, tulis kembali. Bilangan asli 100, kita akan ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 100/1. Karena bilangan asli ketika diubah menjadi bentuk pecahan, maka penyebutnya adalah 1. Tinggal kalian mengalihkan. Ingat perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau atas kali atas, 1 kali 100 adalah 100. Bawah kali bawah, 4 kali 1 adalah 4. Setelah itu, tinggal kalian bagi 100 bagi 4. Yaitu 25. Tambahkan persen. Nah, seperti itu. Artinya 1/4 kalian ubah menjadi persen adalah 25%. Bagaimana? Mudah? Kalau mudah, kalian coba untuk 1/5 kg gula pasir. Kalian coba dan kerjakan di buku tugas kalian. Lanjut ya. Ternyata ibu sudah membuat bolu kemojonya. Coba kalian lihat bolu kemojonya. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya lingkaran. Di dalamnya seperti bunga kamboja yang sudah tadi ibu ceritakan ya. Nah, sekarang bayangkan di meja kalian ada bolu kemojo. 2 buah bolu kemojo. Sekarang coba bantu ya. Ibu ingin memotong 1 bolu kemojo menjadi 4 bagian bolu kemojo. Kita sama-sama ya. Cara membelahnya adalah kita ambil garis tengah dan sudah terbagi menjadi 2 bagian. Karena ibu ingin 4, kita bagi kembali. Kita tarik garis. Ya, sudah. Berarti ada 4 bagian bolu kemojo. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. 4 bagian pada 1 loyang bolu kemojo. Piring yang kedua, silakan kalian lakukan. Sudah kalian bagi? Oke, ini ya gambar yang sudah kalian bagi. Ada 4 bagian setiap loyangnya. 1, 2, 3, 4. Piring yang kedua pun sama. 1, 2, 3, 4. Oh ya, kok warnanya hijau? Dari mana bolu kemojo jadi berwarna hijau? Cari tahu ya. Kita lanjut. Di sini ada soal numerasi. Soalnya seperti soal cerita sebetulnya. Tapi ini merupakan lanjutan dari cerita yang sudah kalian baca. Kita lihat ya. Pada soal pertama, misalkan pada pagi hari kamu memakan 2 potong bolu kemojo di piring pertama. Maka bentuk pecahannya, nah coba kalian lihat di piring pertama. Yang 1 bagian kamu makan di pagi hari. Lalu dimakan lagi 1 bagian. Oke, sudah ibu arsir. Artinya yang ibu arsir ada ya yang sudah kalian makan. Berapa bagian yang sudah kalian makan? Betul, 2 bagian. Ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian keseluruhan. Maka 2 bagian yang kalian makan akan ditulis dalam bentuk pecahan adalah 2/4. Perhatikan, 2 untuk bagian yang kalian makan, 4 untuk bagian keseluruhan dari bolu kemojo. Bisa dipahami? Kita lanjut dengan soal yang kedua. Kemudian pada siang harinya kamu makan lagi 1 potong bolu kemojo. Bagaimana bentuk pecahannya? Kita lihat di piring yang kedua, siang hari kamu nambah lagi makan 1 bagian. Berarti yang diarsir hanya 1 bagiannya. Bentuk pecahannya adalah? Betul, 1/4. 1 bagian yang dimakan, sedangkan 4 adalah bagian keseluruhan dari bolu kemojo. Oke? Mudah? Nah, kita lanjut. Sekarang kamu sudah makan 2 bagian di pagi hari, 1 bagian di siang hari. Berapa banyak yang kalian sudah makan? Betul, 3 bagian. 3 bagian yang kalian makan. 3 bagian akan kalian tulis menggunakan operasi hitung. Dari mana kalian mendapatkan 3? Caranya adalah yang pagi-pagi kalian makan adalah 2/4.
Yang siang kalian makan 1/4 bagian. Nah, makan, setelah itu makan lagi, berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan harus kalian lakukan dengan cara pertama. Lihat penyebutnya, sudah sama atau belum. Cara kedua, jika sudah sama, langsung tulis penyebutnya. Hati-hati, kalian jangan salah, penyebut tidak boleh dijumlahkan. Yang boleh dijumlahkan adalah pembilangnya. Tinggal setelah itu kalian lihat pembilangnya, ada 2 dan 1. Kalian jumlahkan saja 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/4. Berarti kalian sudah makan 3/4 bagian bolu kemojo, walaupun piringnya terpisah. Bisa dipahami? Mudah-mudahan gampang sekali buat kalian. Kita lanjut ya. Di sini ada telur dadar. Sarapan yang biasa kamu lakukan pada pagi hari, ibu biasanya menggorengkan telur dadar dan membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak, coba kalian kerjakan ya. Untuk memahami kegiatan numerasi ini, ibu akan berikan kalian soal. Kalian kerjakan di buku latihan kalian dan gunakan cara-cara yang sudah tadi ibu ajarkan. Di sini gambarnya sudah bukan bolu kemojo. Ini adalah telur dadar. Berbagai jenis makanan itu ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Garut, bahkan di daerah sekitarmu. Kalian sudah cari tahu ada tanaman apa saja yang ada di sekitarmu? Tentunya tanaman itu mudah ditanam dan juga hasilnya cepat. Biasanya seperti itu. Contohnya, ada apa saja di halamanmu? Apakah ibumu menanam daun bawang? Atau tomat? Atau apa? Coba kalian lihat ya di halaman rumahmu. Nah, anak-anak, pangan di Indonesia itu beraneka ragam. Tetapi olahannya berbeda-beda. Itulah nilai Bhinneka Tunggal Ika. Makanya ketika olahan pangan itu dari sumber yang sama, tetapi diolah menjadi makanan yang berbeda, jangan aneh, apalagi jangan mengejeknya. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Ayo, kita adalah bangsa Indonesia, bangsa satu yang beraneka ragam. Keanekaragaman olahan pangan ini adalah kekayaan dari bangsa kita. Kita Indonesia, kita Pancasila. Di akhir pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kondisi geografis itu membantu kita untuk memahami keanekaragaman. Contohnya adalah keanekaragaman makanan ciri khas tradisional di Indonesia. Lalu yang kedua, ternyata makanan tradisional itu diolah dengan cara masing-masing. Di daerah A ataupun di daerah B itu memiliki pengolahan yang berbeda-beda. Jadikan itu adalah kekayaan budaya kita. Yang ketiga, di kegiatan numerasi, kalian sudah belajar bagaimana penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ingat ya, jika penyebut sudah sama, tinggal dituliskan kembali, jangan ditambahkan. Yang keempat adalah keanekaragaman olahan pangan merupakan salah satu bentuk contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa kita berbeda-beda, tetap satu juga. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya. Anak-anak, begitulah pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, tetap menjaga kesehatan walaupun kalian tetap berada di rumah. Ingat protokol kesehatan 3M. Tetap sehat, semangat sehat, selalu sehat. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.